ya Bapak Dr. Khairul. Ya, sidang lanjutan pra-peradilan Febri Adriansyah hari ini berfokus pada dua perkara, yakni pemeriksaan saksi ahli dari Polri sebagai pihak termohon, serta penyerahan bukti dari termohon. Pihak Polri membawa sejumlah bukti dokumen dan menghadirkan dua ahli hukum pidana, yaitu Profesor Markus Priyo Sambodo dan Profesor Hairul Huda. Gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan Febri ini bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum sebelum memasuki tahap kesimpulan dan putusan hakim. Ya, bukti permulaan yang cukup. Ya, langsung saya ajak Anda untuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami di sana, Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini, masih berlangsung, Anissa? Karena sudah diakomodir dengan pasal 607. Sehingga pertanyaannya adalah... Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan babak baru dari sidang pra-peradilan Febri Adriansyah selaku ex-Jampitsus masih berlangsung. Kalau kita menyimak sedari pagi tadi, sekiranya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sidang perkara 134 mengenai menguji keabsahan penetapan tersangka, kemudian penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polri. Ini ada dua saksi ahli yang dihadirkan dari pihak Polri, yang mana pada hari ini tadi kita simak bersama jalannya sidang dan nantinya akan dilanjutkan kembali pada sidang berikutnya di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Selanjutnya pada sore hari ini di ruang yang sama, yakni tepat di belakang saya ini merupakan ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Aji, yang mana perkara 135 ini baru saja dimulai dengan dihadirkannya 4 orang ahli dan 1 saksi dari pihak kejaksaan. Pada hari ini sedang dilakukan sidang untuk menguji penetapan tersangka dan juga penahanan oleh kejaksaan dengan termohon Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentunya agenda yang dilakukan pada sore hari ini terkait pemeriksaan dari saksi ahli dan 1 orang saksi serta bukti dari pihak pemohon yakni Febri Adriansyah. Kalau kita melihat jalannya sidang ini sejak sore tadi, memang ini berlangsung sangat lancar, yang mana dari 1 saksi ini menarik perhatian dari kami awak media pun, bahwa mantan jaksa dihadirkan. Ini sudah kurang lebih 33 tahun ia menjabat dan ia memberikan kesaksiannya bahwasannya selama ia menjabat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum pernah sama sekali melihat surat penahanan yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana ekspos penetapan tersangka ini bisa dilakukan dalam 1 hari, yakni di tanggal 24 Juli 2026. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang menarik kita simak bersama pada saat jalannya sidang pada sore hari ini. Baru saja dari Jasman Panjaitan, ini yang merupakan mantan jaksa ataupun ia sudah purna dari jabatannya, usai memberikan kesaksiannya saat ia menjabat, prosedur yang seharusnya dilakukan seperti apa hingga penetapan tersangka, dan kini ada sejumlah nama juga yang dihadirkan menjadi saksi ahli. Di antaranya ada Prof. Rasji, ini merupakan ahli tata negara dan juga administrasi. Kemudian ada Nur Basuki, beliau ini adalah ahli hukum pidana, baru saja berbicara di hadapan hakim dan juga kami. Selain itu juga ada Muhammad Arif dan juga Mahrus. Mereka berdua ini atribusinya sebagai dosen, dan nanti kita akan menyaksikan jalannya sidang yang saat ini masih digelar, yakni sidang lanjutan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kita nantikan hasilnya seperti apa. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Terima kasih banyak Anissa untuk poin-poin yang Anda sebutkan tadi, beberapa saksi yang dihadirkan, testimoni dari mereka dan juga perkembangan ini. Selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan. Anissa, terima kasih.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kalau biasa korupsi ada di banyak lembaga, nah kali ini ada di lembaga pendidikan yang harusnya tanpa korupsi. Nah ini Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar OTT Kamis kemarin. Salah satu yang terjaring ialah Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik. Standar keamanan Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam rangkaian operasi senyap, pihaknya total menangkap 14 orang. OTT ini terkait dugaan kasus suap atau gratifikasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Ampun ya, menerima mahasiswa aja penerimaan dikorupsi Bapak. Dalam operasi senyap tersebut turut diamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, baru mau masuk gerbang kampus udah dipalak pemirsa ya. Nah ini kita akan coba perbarui informasi terkait OTT ini. Sudah ada rekan kami di Gedung Merah Putih Jakarta, ada Jen Cahyani. Jen, update apa terkait tadi nama-nama rektor? Benar Jen ada seperti itu bawa laporannya? Silakan Jen. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, ya betul sekali tadi seperti yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, yakni Ahmad Sodik yang tertangkap karena diduga melakukan korupsi, di mana dari pihak KPK sendiri juga menemukan sejumlah barang bukti uang tunai hingga ratusan juta rupiah. Dan update terakhir yang kami terima dari juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa pada saat ini Juno dan juga pemirsa sedang dilakukan gelar perkara di dalam gedung KPK untuk menentukan status hukum dari para pihak yang sudah ditangkap oleh KPK dalam OTT atau operasi tangkap tangan penangkapan Rektor UNSUD tersebut. Dan nantinya hari ini kemungkinan akan dilakukan konferensi pers untuk menyampaikan seperti apa status hukum dari para pihak yang ditangkap, di mana KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terkena operasi tangkap tangan, di mana ini ada sejumlah 14 orang yang ditangkap oleh KPK, di mana tadi juga sudah disampaikan 12 orang diantaranya ditangkap di Purwokerto setelah melalui pemeriksaan di Polresta Banyumas, sementara 2 orang ditangkap di Jakarta dan juga langsung digiring ke kantor lembaga anti rasuah, di mana ini pada saat ini update terbaru memang masih menunggu untuk gelar perkara yang dilaksanakan di dalam gedung KPK, karena kalau menurut perhitungan waktu ini 1 kali 24 jam seharusnya pada hari ini dari pihak KPK sendiri sudah mengumumkan seperti apa status hukum dari ke-14 orang yang ditangkap oleh KPK. Dan selain Rektor KPK Ahmad Sodik, ini dari KPK juga menangkap Wakil Rektor, di mana ada Wakil Rektor 2 bidang umum dan keuangan Kuat Puji Prayitno, dan juga Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan Norman Ari Prayogo, di mana ini nanti juga kita akan mengetahui pada konferensi pers yang akan dilakukan KPK setelah gelar perkara yang saat ini sedang dilaksanakan di dalam gedung KPK, seperti apa dari para rektor UNSUD atau juga wakil rektor yang ditangkap dalam OTT ini, status hukumnya seperti apa, apakah akan langsung sebagai tersangka atau masih ada sebagian yang akan masih menjadi saksi. Juno. Kita di proses penerimaan mahasiswa baru ya dugaannya ya. Terima kasih Jen langsung dari Gedung Merah Putih KPK, selamat bertugas kembali.